Tolol kamu orang, semua. Pajak tidak boleh dikurang dan tidak boleh dihutang. Kamu mengerti Tuan Pati Danu Rejo? Saya Kangjeng Tuan. Dan peraturan pajak baru itu sudah harus diminta. Mengerti? Saya Kangjeng Tuan. Hut. Jangan kamu orang kira kita tidak bisa. Kasih berhenti. Kamu orang tahu? Maaf sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan kami. Kami bersumpah tidak akan berbuat lagi. Sungguh, Kanjeng Tuan. Sungguh, Kanjeng Tuan. Omong kosong. Sumpah kamu orang tidak bisa dipegang. Boleh buktikan. Saya mau berbuat apa saja untuk Kanjeng Tuan. Asal jangan diberhentikan. Kamu orang pergi semua. Pungut pajak itu cepat. Baik, Kanjeng Tuan. Baik. Dan ambil semua. Tidak boleh ada yang tinggal. Baik, Kanjeng Tuan. Terima kasih. Permisi.
ada firasat apa Jeng Pangeran begitu bergegas pergi ke keraton tadi? Tentu ada urusan yang sangat penting. Begitulah kiranya. Ayahandamu teramat sayang kepada rakyatnya. Kian lama, kian berat beban rakyat akan pajak yang harus dibayarnya. Kang Mas Entot Prawirodirjo pun mempunyai kepentingan pula terhadap ayahanda, agaknya. Mereka sefaham. Oleh karena itu, ia segera menyusul ayahandamu ke keraton. Apa kabar, Sentot Pasa Prawirodirjo? Baik, Pangeran. Saya tahu Pangeran ada di sini dari Mbak Iwajeng Ratnaningsih, istri Pangeran. Tumenggung Wironegoro. Susul Pangeran Diponegoro. Katakan, diharap kembali ke keraton. Baik. Ya. Yang disebut kebijaksanaan Pati Danurjo Japang pada hakikatnya suatu penghinaan terhadap keluarga keraton. Kian lama kian dikotori. Dan jelas taktik Belanda supaya kita sama kita cakar-cakar. Yang saya tidak mengerti, Pangeran, mengapa Pati Danurjo Japang sangat berpihak kepada Belanda? Itulah, aku tidak rela melihat rakyatku dalam keadaan tertindas begini. Danurjo, Pangeran dipersilahkan kembali ke keraton. Kembali. Baik. Jangan. Bagi. Jangan. Bagi. Jangan. Bagi. Oh, jangan. Bagi. Jangan. Bagi.
Jangan. Sudah. Ada apa ini? Sama saudara kok berkelahi? Suta rebut jagungku, Mbah. Kau kan sudah, Suta. Dikit, Mbah. Semuanya serba sedikit. Cuma itu yang ada. Sekarang mana jagungnya? Itu, Mbah. Cuma itu yang ada. Yang harus dimakan pengganti nasi. Sekarang kau buang-buang. Benar-benar menyedihkan keadaan di Mataram ini. Abdul Rahim. Untuk apa, Pak? Peraturan pajak baru dari Kepatian. Pajak lagi. Pemerasan. Permisi, Pak. Monggo. Mana upetimu? Yang dulu, yang sekarang. Tolong! Jangan! Lepaskan! Tidak mau! Jangan! Tolong! Lepaskan! Maaf, Kilurah. Ampun, Kilurah. Diam! Pajak adalah kewajibanmu. Harus kau lunasi. Jangankan buat bayar pajak, buat makan saja sudah tidak ada lagi. Ayo. Ayo kau, kemari. Minggir. Kau boleh laporan pada pangeranmu, si Kipo negara itu. Kira anakku, Buat pelunas pajak yang kau utang. Lepaskan. Lepaskan. Tanah!
Ada orang diperkosa, Pangeran. Ya Allah, anak pegawaiku. Ana kidung kang rumekseng wengi teka hayu luputa ing lara ata sing bilahi kabeh jin setan tatan puron paneluhan tan ono wani liwah panggawe ono unane wong Sugeng Rama Demang Kandung. Sugeng. Ayo lenggah kene. Keadaan desa Tegarejo aman, Romo. Asrep menika Romo. Ya, bareng-bareng. Ada kesusahan mungkin. Mungkin. Kasihan ya Ndoro Pangeran. Dalam keadaan kian memburuk begini, rasanya kita tidak bisa tinggal diam. Kalau kita akan bertindak, apakah kita bakal menang? Apa kita bukan pihak yang benar? Benar buat kita, belum tentu benar untuk orang lain, Pangeran. Maksudmu? Kita kumpulkan orang-orang yang sepaham dengan kita. Cemerlang pendapatmu, Sentot. Itu suatu kekuatan. Sugeng Jeng Pangeran. Bagaimana hasil pertemuan di keraton, Jeng Pangeran? Belanda sudah merusak dan mengotori keraton melalui antek-anteknya. Dan akibatnya sangat dirasakan oleh rakyat Mataram ini. Lantas bagaimana sikap Pati Danurejo Japang? Itu yang sangat disesalkan. Sugeng Romo. Selamat, Nak Mas. Selamat. Silakan Romo. Silakan Romo.
Kedatangan Romo Pangeran Mangkubumi beserta Romo Jayakusumo sangat mengejutkan kami sekeluarga. Ya, demi ketentraman dan ketenangan keluarga keraton beserta kedamaian rakyat Mataram. Insya Allah, harapan kami pun begitu, Romo. Tapi bagaimana kalau semua permintaan Belanda disokong oleh Patih Danorjo dan disetujui oleh keraton? Bukan begitu, Sentot? Benar-benar. Nak Mas memang benar. Tapi apakah yang diandalkan keraton? Dan apa pula yang ada pada kita untuk melawan mereka? Keyakinan. Keyakinan akan kebenaran atas segala tindakan yang akan kita lakukan. Bukankah kebijaksanaan Patih Danorjo Japang meringankan beban keluarga keraton? Kalau begitu pendapat Romo, bunuh Diponegoro. Saya bertekad untuk menentang. Sudah cukup mereka mengoyak-ngoyak keraton serta mengadu domba kita. Apakah Romo tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Rakyat kita sudah cukup menderita. Dengan tekanan-tekanan pajak yang berjumlah 34 macam itu, kesemua itu dilakukan dengan paksa. Ayo, kerja, cepat. Hai Mandor, sini cepat. Hai, itu. Hai, ayo cepat bangun. Sana, cepat. Aman. Enak-enak di rumah ya, tidak mau terpajak. Hah? Ayo ikut. Ikut ayo. Jangan. Apa jangan? Rasa itu. Gusti Pangeran. Saya kira tidak ada waktu lagi untuk menunggu, Romo. Sudah jelas tekadmu, Nak Mas. Lantas, selanjutnya bagaimana, Romo? Saya akan membantu perjuanganmu, Pangeran. Pangeran Diponegoro, bukan lagi Ontowiryo. Sentot, Saya, Pangeran. coba panggil para pangeran serta temenggung-temenggung yang berpihak pada kita. Baik. Jangan lupa, rakyat juga sangat penting. Kumpulkan mereka dan beri penerangan yang jelas akan maksud kita. Ki Ajeng, perintahkan Demang Sarwo untuk kumpulkan rakyat Tegalrejo. Baik, Pangeran.
Entot, coba kau sampaikan maksud dan tujuan kita untuk mengumpulkan mereka. Apa yang harus saya sampaikan, Pangeran? Apa yang kau tahu pokok tujuan kita yang sebenarnya? Baik. Mundur, tenang. Itu yang sebelah sana coba mundur sedikit, mundur. Yang sebelah sini ke kiri. Coba ya, sebentar lagi Pangeran akan berbicara. Mundur. Coba yang tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, rakyat Tegalrejo yang tercinta, saya berbicara di sini atas nama Pangeran Diponegoro. Dan juga atas nama saudara-saudara yang tertekan, terberat kehidupan selama ini. Yang penting, saudara-saudara harus tahu ialah apa maksud serta tujuan daripada pertemuan kita ini. Juga apa sebab musabab daripada kemelaratan kita yang hidup di negeri yang makmur dan tercinta ini. Itu yang saudara-saudara harus tahu. Tidak, saya tidak mau tahu. Saya sudah menyediakan surat untuk Pangeran Diponegoro agar ia mau berunding di Kepatihan. Kalau dia tidak mau? Bagaimana Kanjeng Tuan Residen? Gampang saja. Dia orang tidak mau berunding, ambil saja jalan paksa. Kita lawan jalan apapun yang ditempuh. Tidak peduli. Hubul waton minal iman. Membela tanah air itu bagian dari iman. Tumenggung Wironegoro. Baik, Ki Pati. Berikan surat ini kepada Pangeran Diponegoro. Baik, Ki Pati. Akan kami sampaikan segera. Good. Di luar dugaan, rakyat begitu bersemangat. Ya, lama sudah mereka menunggu seseorang yang berani melepaskan mereka dari segala penderitaan. Tumenggung Wironegoro. Saya Tuan Besar. Oh? Dalam, Pangeran. Sampaikan pada Tuan Besarmu, Pati Japang Tenurjo.
Kalau dia perlu, suruh dia jemput aku di sini. Saya pangeran. Saya pangeran. Saya pangeran. Saya menolak permintaan Patih dan Raja Japang. Si penjilat itu pasti mengadukannya hal ini pada Presiden. Kapan rakyat mulai latihan? Setelah sembahyang zuhur. Kalau kita harus berperang, biar mereka yang mulai dulu. Apa bisa kita melawan? Harus bisa. Sabilullah. Yang penting, percaya pada diri. Dan selebihnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Bidik. Di Mataram tidak begini caranya. Begini. Siap. Bidik. Cobalah. Gunung Selarong bisa kita jadikan pertahanan. Saya kenal daerah itu. Tapi mengapa Romo memilih tempat itu? Pertama, di sana dataran tinggi yang memungkinkan kita bisa melihat musuh walau datang dari manapun. Kedua, daerah itu makmur. Dan ketiga, rakyat di sekitar situ pasti berpihak kepada kita. Bagaimana yang latihan? Berkat kemauannya yang keras, insya Allah bisa diharapkan. Hari ini cukup dulu, Sentot. Izinkanlah mereka pulang. Katakan pada mereka, mulai sekarang harus dalam keadaan siap terus. Baik. Keadaan benar-benar gawat kalau begini. Pasti. Kalau tidak, mengapa Patih Danurejo datang ke Tegalrejo? Beritahulannya, cepat-cepat. Ya, ayo, ayo. Awas, dia datang. Siap-siap. Sembunyi, sembunyi, sembunyi.
Patih Danurjo datang. Dia datang. Awas, siap-siap. Pangeran Adiwinoto dan Noto Projopapak pertahankan Tegalrejo. Dan Pangeran Jayaksumo bersama Temenggung Surorejo menghadapi lawan. Tepat, Romo. Demang Wali kau menghadap. Ada kereta Ki Patih Danurjo Japang datang. Biarkan dia masuk. Dan suruh duduk di peringgitan. Harus tenang, Nak Mas. Pangeran Diponegoro mempersilahkan tunggu di peringgitan. Ya. Silakan. Terima kasih, Pangeran. Pangeran Diponegoro dan Gusti Mangkubumi, kedatangan saya menghadap mewakili kerabat keraton dan Gopernemen. Maksudnya? Soal persetujuan kerabat keraton mengenai hutan jati di Wonosari, pembuatan minyak kelapa di Wates, dan masalah-masalah sawah yang akan diganti oleh pemerintah Gopernemen dengan uang, serta pajak penyumpleng. Belum ada penyelesaian dari kerabat keraton, terutama dari Pangeran Diponegoro sendiri. Apakah Paman Danurjo mewakili keraton itu sah? Bukankah Romo Mangkubumi sesepuh keraton? Bukan begitu, Romo? Demikianlah hal yang sebenarnya. Benar. Semuanya itu benar. Kalau dalam keadaan wajar. Tapi dalam keadaan tidak wajar, terpaksa saya mengambil tindakan demi kesejahteraan dan ketenangan keraton. Cuma itu. Rakyat juga mutlak harus dipikirkan. Ya, itu juga. Tanpa mereka, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagus. Lantas kehendak Paman bagaimana? Tetap seperti dulu. Adakan lagi pertemuan kerabat keraton di Kepatihan. Saya dipaksa untuk menandatangani perjanjian itu? Tidak! Maaf, saya tidak dapat menyetujui permintaan Patih Danurjo itu dan pemerintahan Gopernemen. Nak Maslah yang telah menyuruh utusan Patih Danurjo supaya dijemput sendiri. Seorang ksatria tidak akan mencabut kembali ucapannya. Ingat, Sabdo Pendito Ratu. Baik, Romo. Semua itu akan saya lakukan. Saya akan selalu mendampingimu.
tuh? Iya, nggak tahu. Ya, itu meja letakkan di sana. Mana? Sebelah sana. Ya, geser. Sebelah mana? Sebelah sana, geser lagi sedikit. Geser sedikit. Sudah, ya kurang lurus. Ini kemana? Oh, ini. Kurang kencang iki. Iki kurang kencang. Iya. Wes, sono sing ngotek-ngotek. Silakan Gusti. Silakan Pangeran. Tenang nak Mas, kau seorang pangeran. Mari Gusti. Pangeran, dipersilahkan minum. Terimalah pangeran. Mari kita minum demi kesejahteraan kerabat keraton dan rakyat Mataram.
Gusti dan Pangeran, sebelum kita memulai pertemuan pada malam ini, agar semuanya berhasil, sekali lagi kami minta dengan segala hormat, mari kita minum bersama. Patih Tanu Jajapang, apakah ini tata cara orang kita? Ataukah adat istiadat yang diwarisi keraton? Bukankah kau tahu, kami ini orang Islam, dan Pangeran Diponegoro seorang Muslim sejati. Kenapa kamu berikan minuman keras? Patih dan Raja Japang, mari. Tuan Patih, rupanya kita harus bertindak dengan kekerasan. Apa harus begitu, Kanjeng Tuan? Ya, biar Diponegoro lebih marah lagi. Caranya? Bagaimana? Seperti rencana semula, pasang patok-patok untuk jalan kereta api, terjang tanah miliknya. Pasti dia marah. Pemasangan patok itu harus ada pengawalan yang kuat, Kanjeng Tuan. Tentu, tentu. Ayo kerja yang baik. Ampun, Kanjeng Tuan. Ampun, Kilura. Ayo cepat. Ayo kerja. Ayo kerja. Pemalas, pemalas. Ayo kerja. Ini lagi. Ampun. Ayo kerja, ayo. Ayo bisa itu. Ayo cepat kerja. Bikin apa lagi, Bu? Ini masih muda. Ayo kerja. Ayo segera angkat. Ayo. Ini apa lagi ini? Tarik saja ini. Ayo. Malas pemalas. Ayo sana kamu. Kerobohkan patok itu. Ayo cepat. Dan kau juga. Robohkan. Robohkan saja patok itu. Minum, minum. Aus saya. Bagi saya. Sakit, Tuan. Aduh. Air, air. Enak saja. Pergi kamu. Ini kalau mau minum. Saya belum. Saya makan saya. Sakit, Tuan. Sek Mandor, ya? Sidar. Sini semua. Pasang kembali. Ayo berdiri lagi. Pasang patok cepat. Jalan. Patok itu pasang lagi tuh yang kamu. Jangan berhenti. Jalan. Iya, jalan. Ayo. Berhenti lagi. Jalan. Ayo cepat. Aduh. Tancapkan patok itu. Tidak mau, Kilurah. Kenapa? Tanah ini miliknya Pangeran Diponegoro. Tidak peduli. Ini tanah milik gubernemen. Tahu? Ayo pasang. Tidak. Pasang. Pasang. Ayo
Begitulah caranya. Kita harus sigap, cepat, cekatan, dan berani. Mari kita latihan sekarang. Bagaimana bisa terjadi ini? Ha? Bisa saja, Kanjeng Tuan, kalau rakyat sudah bertindak. Apa? Rakyat? Kita harus kalah dengan rakyat? Nih, tidak. Kita yang memerintah, kita harus menang. Bagaimana jalannya? Banyak. Cuma nasi satu. Jalannya di sini. Mengerti? Tuan bisa bicara begitu. Kepatihan mana punya senjata. Sedangkan orang-orang Tuan banyak yang mati. Lari. Nanti tidak. Kita menang. Saya kirim company sebanyak-banyaknya dan senjata secukupnya. Biar dia mampus.
tidak untuk membunuh. Sekedar untuk menghalau hama penyakit di bumi persada kita. Apa Nak Mas mau terjun ke pertempuran? Ya. Ada apa, Besut? Ada apa, Besut? Maafkan Pangeran, kompeni kian banyak. Bala bantuan berdatangan dengan membawa persenjataan yang amat lengkap. Rakyat masih membutuhkan kau, Pangeran. Untuk itu saya ikut bertempur bersama mereka. Pangeran Diponegoro berjuang hanya untuk Tegarrejo? Bukan. Alhamdulillah. Baik, kita ke Selarong. Di sana kita atur kekuatan dan serang kembali. Makin jauh ke sana, makin banyak pengikut kita. Baik, Romo. Biajeng, berangkat lebih dulu dengan pasukan putrimu. Besut, kau bawa beberapa orang kawan dan lebih dulu pergi ke Selarong dan kabarkan berita perang kepada rakyat di sepanjang jalan menuju ke sana. Baik, Pangeran. Cepat berangkat. Mohon maaf, Romo. Namun saya harus terjun pertempuran juga.
berita ini sudah kami sampaikan secara beranting. Sampai sejauh mana? Selarong dan sekitarnya. Caranya kemudian? Mereka yang dekat Dekso akan menyongsong Pangeran Diponegoro di Dekso. Mereka yang dekat Selarong akan menyongsong di Selarong. Mari kita berangkat. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudari tercinta, saya di sini hanya sekedar menyampaikan apa yang dirasakan oleh kita selama ini. Cukup rasanya kita diperlakukan dengan semua serba paksa. Dari penarikan pajak yang bermacam-macam itu dimintanya secara paksa, kerja paksa. Dan akhirnya kita dipaksa untuk berperang. Oleh karena itu sekarang, hari ini, tanggal 19 Juni 1825, kita membulatkan tekad untuk melawan Belanda. Tenang, saudara-saudara. Saudara-saudaraku tercinta, untuk mencapai kemenangan, kita harus menyusun kekuatan. Dan untuk itu, daerah ini tidak memenuhi syarat. Sebaiknya kita pindah ke Gunung Selarong. Sekian. Tegalrejo sedang dilanda api. Kita masih banyak punya Tegalrejo lain, sayang. Ayahanda, kita sudah tidak punya rumah dan apapun di dunia ini.
Tegarjo terbakar habis. Tanah air kita bukan hanya Tegarjo, anakku. Mari Ki Ajeng. Mari. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعطيت. الله أكبر. الله أكبر. Kau berangkat duluan. Laporkanlah pada Pangeran Diponegoro bahwa aku, Kiai Mojo, akan datang. Berangkatlah. Perhiasan-perhiasan Ki Ajeng mana? Ada. Bagaimana kalau kita pergunakan untuk perjuangan? Ikhlas. Saya juga. Cuma ini yang ada, yang bisa saya sumbangkan. Bukankah ini anting-anting kesayanganmu? Ya. Ini pemberian nenekmu, Kanjeng Ratu Ageng, sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Kiai Mojo dan pasukannya ingin bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Ya, tunggu. Kiai Mojo dan pasukannya ingin bertemu dengan pangeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau telah membuktikan apa yang telah kau ucapkan dulu. Semoga Allah bersama kita. Insya Allah. Perjuangan ini sangat berat. Aku mendapat kabar bahwa Belanda telah menjanjikan uang sebanyak 50.000 perak untuk kepalamu. Hidup atau mati. Ada apa? Bagaimana hasil penyelidikanmu? Ada kabar dari keraton bahwa pasukan Belanda dari Semarang akan datang dengan membawa uang. Pasti uang untuk kepalaku. Sentot. Saya. Berikan tugas ini kepada Tumenggung Mulya Sentiko. Hadang mereka. Kemudian kalau perlu, pergunakan taktik sapit urang. Baik. Mereka sudah datang. Kiranya kita sudah harus melebarkan sayap ke Semarang, Pekalongan, Banyumas, Tegal, Baglen, dan lain-lainnya. Dengan demikian perhatian Belanda terbagi. Ada pasukan Belanda bergerak menuju markas kita, Pangeran. Berkekuatan berapa orang mereka? 3 pasukan kira-kira. Sentot, layani mereka. Baik. Saya kira Romo Joyokusumo perlu membantu pasukan Sentot. Akan lebih baik. Waspada, sergap, serang! Maju!
Tahan sebentar. Berhenti. Mulyo Stiko. Tahan! Jangan serang! Tahan! Jangan serang! Sebentar, mari kita sambut. Pasukan Tumenggung Mulyo Sentiko berhasil melawan pasukan Belanda, Pangeran. Alhamdulillah. Berarti perjuangan kita diridai Allah, Yai. Mari kita sosok mereka. Baik. Inilah uang yang 50.000 itu rupanya, Pangeran. Dan beberapa pucuk senjata berhasil kami rampas. Uang kepalaku. Baik, kita serahkan untuk perjuangan. Pangeran, suruh mereka melepaskan baju itu. Haram hukumnya. Tumenggung Mulyo Sentiko, pakaian itu jangan dipakai. Uang. Tidak dibenarkan perjuangan ini diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Buka dan buang pakaian Belanda. Semua. Kita kosongkan Selarong malam ini juga. Maksudnya? Kita bermarkas di Gua Secang. Sementara itu, kita kacaukan Yogyakarta dengan serangan kecil-kecilan. Lalu, kita ke hutan lagi. Serangan tetap seperti rencana semula. Tunggu tanda api unggun. Dalam pertempuran, anak buah Sentot, panjangan merah putih di puncak benteng itu. Kemudian kembali ke Selarong. Ya, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Ada berita apa? Selarong diduduki kompeni. Selarong tempat kita pertama. Kita sudah di sebelah timurnya. Mereka tidak akan tahu. Mari kita berangkat.
Anu, ingat, apa kata General de Kock tegen mij? Hei, di mana keahlianmu, Kolonel Von Jet? Sehingga untuk menyergap dan menangkap Diponegoro saja tidak bisa? Berapa luasnya negeri Selarong? Saya tidak mau kegagalan lagi. Serang dengan kekuatanmu yang ada sebagai kolonel. Saya tidak sterk penuh. Nih, setan Diponegoro. Tuan Kolonel, Yogyakarta diserang oleh pasukan Diponegoro. Yogyakarta diserang pasukan Diponegoro? Setan. Benar-benar setan. Siapkan pasukanmu. Nar Jogja. Begitulah, tuan-tuan sekalian. Untuk tidak menyanyiakan tugas yang diberikan kepada saya oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen, saya merasa perlu bantuan tuan-tuan sekalian. Kita akan segera mengadakan serangan umum atas pos Pangeran Diponegoro di Selarong. Saya percaya dalam keahlian kerajaan Belanda dan prajurit-prajuritnya, kami akan hancurkan Diponegoro dan pemberontak-pemberontaknya. Pasti, kalau tidak, percuma saya diberi gelar sebagai jago dari Sulawesi Selatan dari Gubernur Jenderal. Saya kira harus segera. Oleh karena itu, Mayor Solvein, dan Lieutenant Kolonel Asenbach membantu saya. Selebihnya dari Surakarta. Kita menang ini. Bagaimana itu di rumah nih? Capek sekali. Aneh, begitu sepi, sesak napas saya jadinya. Sesak napas? Pengaruh setan itu. Betul-betul Diponegoro itu setan. Apa Tuan juga kenal? Ya. Kita lihat dari sana apa pasukan lain sudah sampai. Hut. Pangeran, ada pasukan Belanda menuju ke sini. Berapa jauh dari sini? Kira-kira di seberang bukit sana. Sentop. Saya. Siapkan pasukan. Sementara kita belajar gerak-gerik mereka. Baik. Ayo,
Gerakan pasukan ke utara. Ke utara! Pangeran, pasukan Belanda sudah mulai dekat. Sampaikan pada Tumenggung Mulyo Sentiko. Dia sebagai umpan. Baik, Pangeran. Tuan Jenderal, pasukan Tuan Clarence kocar kacir digempur pasukan Pangeran Diponegoro. Correct, sir. Sama. Dialah yang diharapkan dapat membendung jalan dari Kedu ke Baghdad. Sekarang dia sendirilah yang menghabiskan uang kerajaan. Sama. Bawa apa mereka ke sana? Maju terus. Mau bawa setan? Hah? Diajeng, dengan pasukan putrimu sebagai umpan. Ayo. Lindungi mereka, kemudian mundur ke tengah Kali Progo. Kami akan serang dari sini dengan taktik Garuda Ngelayang. Ya, baik. Maju. Has, 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 has.
menjalar, berkobar semangat membela bangsa, kecepatan, kecekatan menuntut diri, kecerdasan serta kesadaran membuka hati untuk membelanya. Tidak hanya sampai di sini perjuangannya, demi keadilan, kebenaran, dan serta demi Allah. Dia segelintir dari sekian pembela bangsa. Dia seorang dari seantero Nusantara. Dia satu di antara mereka, penggugah, pembangkit semangat, pembuka jalan menuju Indonesia merdeka. Dia adalah Pangeran Diponegoro. Kita wajib menyelamatkan serta mengisi apa yang dia dan mereka capai sampai kini. Indonesia merdeka. Mari kita jaga dan bina.